Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan itu harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hatta yaumul wahid. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Teman-teman, sebelum kita memulai materi fikih pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini Ustaz akan membahas berkaitan dengan masalah wudhu. Wudhu ini menjadi sangat penting dalam Islam. Kenapa? Karena salah satu amal ibadah yang pertama dan utama dan akan pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam perkara sholat. Dan syarat sah sholat salah satunya adalah mempunyai wudhu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang wudhu. Kenapa wudhu? Karena wudhu ini menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mempermasalahkan kepada kita, dan riwayat Ahmad, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka Allah akan memberikan ampunan padanya dan masukkannya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara wudu, maka kita akan berbicara tentang syarat sah wudu. Agar wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua syarat yang harus terpenuhi, teman-teman semua. Yang pertama adalah menggunakan air mutlak. Jadi ketika kita akan berwudu, kita harus memastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air yang suci dan mensucikan, atau dikenal istilah air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air yang kita gunakan, kita harus pastikan bahwa itu merupakan air yang halal, bukan diambil dari hasil mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Ini dua hal ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Jika kedua ini tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat sah wudu. Agar wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air dari menyentuh kulit. Jadi kalau misalkan di tangan kita ada benda-benda yang sekiranya benda tersebut dapat menghalangi bersentuhan antara kulit dengan air, seperti atau misalkan salah satu contohnya, atau ada plastik yang menempel di bagian tubuh kita, maka sebaiknya kita lepas terlebih dahulu agar wudhu kita sampai kepada kulit kita. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, ada salah seorang yang berwudhu dan meninggalkan satu tempat kakinya tidak dibasuh. Jadi ada salah seorang sahabat yang wudhu dan kemudian dia tidak membasuh salah satu kakinya. Maka Rasulullah SAW yang melihatnya, beliau kemudian bersabda, kembali dan perbaiki wudunya, kemudian lakukanlah sholat. Jadi sampai seperti itu, wudunya harus memastikan anggota tubuh kita betul-betul tersentuh oleh air. Jika tidak tersentuh oleh air, maka wudu kita tidak akan mampu mensucikan diri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kemudian rukun wudhu yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Jadi ketika kita akan berwudhu, kita sudah meniatkan dalam hati kita akan melaksanakan wudhu. Inilah yang membedakan antara satu amal dengan amal yang lain, adalah niat.
Membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah di samping gerakan dan jumlah bilangan rakaat adalah niatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita sebatas membasuh tangan kita, muka kita, kaki kita tanpa disertai dengan niat untuk melaksanakan wudu, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah wudu, karena wudu itu salah satu syaratnya adalah, rukunnya adalah mempunyai niat di dalam hatinya. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi ketika kita berwudu, pastikan kita membasuh wajah kita, termasuk berkumur-kumur ke mulut dan hidung kita, atau dalam bahasa syar'i itu namanya istinsyaq. Jadi menghirup air di mulut dan hidung kita, nanti akan dicontohkan. Kemudian yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sampai dengan siku. Jadi mencuci tangan kiri dan tangan kanan sampai dengan siku. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW Bukhari dan Muslim, bahwasanya kemudian Rasulullah membasuh tangannya sampai dengan sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya sampai dengan sikunya juga sebanyak 3 kali. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Jadi mencuci kedua tangan sampai dengan siku ini rukun wudu yang ketiga. Kemudian rukun wudu yang keempat adalah mengusap kepala hingga telinga kita. Ini adalah rukun wudu yang keempat. Yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Jadi dari kaki, telapak kaki sampai dengan mata kaki itu harus dipastikan terbasuh semuanya. Kemudian yang kelima atau yang keenam adalah berurutan atau tertib. Jadi urutannya jelas, dari mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian ke wajah, kemudian bersihkan tangan, kepala, telinga, kemudian kaki. Ini tertib urutannya tidak terlewat. Jadi sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan wudu adalah ada hal-hal dimakruhkan dalam wudu, hal-hal dibenci oleh Allah ketika dalam pelaksanaan wudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah boros dalam penggunaan air. Jadi teman-teman, walaupun kita misalkan di Indonesia di mana air luas, banyak dan melimpah gitu, tetap saja dalam penggunaan wudu kita harus menghemat penggunaan air. Kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat untuk boros dalam penggunaan air, bukan karena mereka tinggal di Mekah yang memang atau di Madinah yang terbatas air, tapi memang ini merupakan ketetapan syariat. Karena innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir atau boros adalah merupakan saudara-saudaranya syaitan. Nah, berkaitan dengan tersebut, Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabatnya dengan satu hadisnya, walaupun engkau berada di atas air yang mengalir, maka tetap kita harus menghemat dalam penggunaan air tersebut. Jadi pastikan kalau kita ingin menggunakan air, kita gunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau mau buka keran sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua adalah yang dimakruhkan dalam wudu adalah membasuh anggota tubuh sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi teman-teman pastikan membasuh itu di antara tertib adalah membasuh tangan bagian tubuh kanan terlebih dahulu. Tangan kanan, kemudian kaki kanan terlebih dahulu. Ini adalah bagian dari syariat, ini bagian dari ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadisnya berkata, Nabi SAW amat menyukai memulai dengan yang kanan dalam mengenakan sandal, dalam menyisir rambutnya, dalam bersuci, dalam segala urusan semuanya beliau selalu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian makruh yang ketiga adalah mengeringkan air setelah berwudu. Jadi ketika kita berwudu kan muka kita basah, di situ tangan kita basah, itu dibiarkan saja. Itu dibiarkan saja karena Rasulullah SAW tidak menyukai mengeringkan bekas air dari berwudu. Ini sejalan dengan hadis riwayat dari Muslim, di mana Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa ketika beliau membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kaki tersebut kesalahan yang dilakukannya oleh kedua kakinya bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Jadi memang diharapkan
ketika kita tidak membasuh air yang menempel di bekas wudhu kita, itu diharapkan dosa-dosa kita pun keluar bersama dengan tetesan dari air-air tersebut dari bekas wudhu kita. Kemudian yang keempat adalah membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. Jadi dalam Islam membasuh itu boleh satu kali, misalkan berkumurnya 1 kali, kemudian mengusap wajah atau membersihkan wajah juga 1 kali, tangan 1 kali, tangan kiri 1 kali, kaki 1 kali, dan seterusnya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Lebih dari 3 kali itu dimakruhkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan atau membasuh anggota tubuhnya lebih dari 3 kali maka batal wudunya. Ini termasuk pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan orang yang berwudu lebih dari 3 kali maka wudunya batal, dia harus mengulang wudunya kembali. Nah, teman-teman, ini mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan berkenaan masalah wudu. Jadi pastikan kita memperhatikan wudu kita, karena wudu itu menentukan diterima dan tidaknya amal ibadah kita. Apabila wudu kita tidak sempurna, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sia-sialah aktivitas kita. Kita sudah bekerja keras, sudah sholat, sudah wudu, tapi ternyata tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.